Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah penemuan sebuah kapal karam di dasar laut. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lautan menyimpan rahasia yang tidak pernah habis untuk dijelajahi. Bagi Reza dan Amira, pasangan penyelam profesional yang telah menjelajahi berbagai sudut lautan, cerita seorang nelayan tua menjadi awal dari sebuah petualangan baru. Di sebuah desa kecil yang terpencil, mereka bertemu dengan Pak Raji, seorang nelayan yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di laut. Dengan wajah penuh kerutan yang mencerminkan pengalaman hidup, ia menceritakan sesuatu yang membuat Reza dan Amira penasaran. Di tengah malam, kadang aku melihat cahaya aneh di laut, ujar Pak Raji dengan nada misterius. Cahaya itu tidak seperti apapun yang pernah kulihat, dan selalu muncul di lokasi yang sama. Reza dan Amira, yang terbiasa menghadapi cerita aneh selama perjalanan mereka, menganggap cerita itu lebih dari sekadar omong kosong. Mereka meminta detail lebih lanjut, dan Pak Raji menunjukkan lokasi yang dimaksud dengan menggunakan peta tua yang sudah lusuh. Setelah mendengar cerita tersebut, Reza langsung merancang rencana penyelaman. Amira, yang selalu bersemangat dengan petualangan baru, segera memeriksa peralatan mereka untuk memastikan semuanya dalam kondisi prima. Mereka membawa peralatan penyelaman canggih, termasuk drone bawah laut untuk membantu eksplorasi di kedalaman yang sulit dijangkau manusia. Pagi berikutnya, mereka berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Pak Raji. Perjalanan dengan perahu kecil melewati ombak yang tenang, memberikan mereka waktu untuk berdiskusi dan mempersiapkan diri secara mental. Jika cerita ini benar, kita mungkin menemukan sesuatu yang luar biasa, ujar Amira sambil memandang horizon. Reza mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia menyadari risiko yang selalu ada dalam setiap penyelaman di laut dalam. Saat mereka tiba di lokasi, laut tampak tenang, tetapi suasana di sekitarnya terasa berbeda. Dengan peralatan yang lengkap, mereka mulai menyelam perlahan ke kedalaman. Semakin dalam mereka menyelam, cahaya matahari semakin redup, digantikan oleh kegelapan pekat. Hanya lampu sorot dari peralatan mereka yang memberikan penerangan. Setelah beberapa menit, mereka melihat sesuatu yang besar dan tidak biasa di dasar laut. Bayangan itu tampak seperti struktur buatan manusia, dan ketika mereka mendekat, jantung mereka berdegup lebih kencang. Di hadapan mereka, sebuah kapal karam besar muncul, sebagian tertutup oleh karang dan tumbuhan laut. Bentuk kapal itu masih terlihat utuh meskipun sudah lama berada di dasar laut. Reza memindai lambung kapal dengan saksama, dan sebuah tulisan mulai terlihat di bawah lapisan lumut. "The Morning Star," bisik Reza melalui alat komunikasi. Amira, yang berada di dekatnya, merasa merinding. Kapal ini bukan kapal biasa. Ini adalah kapal legendaris yang hilang dalam badai lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka mengitari kapal itu dengan hati-hati, mencari cara untuk masuk tanpa merusak struktur yang rapuh. Di sekitar kapal, mereka juga menemukan beberapa barang yang berserakan, seperti jangkar kecil dan pecahan kayu yang mungkin berasal dari kapal itu. Saat mendekati bagian buritan, mereka menemukan pintu kargo yang tertutup rapat. Reza mencoba membukanya, tetapi pintu itu terlalu berat untuk digerakkan. Amira mengarahkan drone bawah laut untuk memeriksa area sekitarnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu. Ketika drone itu melewati sebuah celah di lambung kapal, mereka melihat sekilas isi kapal, peti-peti besar yang masih tertata rapi. "Kita harus masuk ke sana," ujar Amira penuh semangat. Namun, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan peralatan tambahan untuk membuka pintu kargo tanpa merusaknya. Setelah mengambil rekaman video dan foto sebanyak mungkin, mereka kembali ke permukaan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Di atas perahu, mereka mereview rekaman dari drone dan membahas apa yang mereka temukan. "Jika ini benar-benar The Morning Star, kita baru saja menemukan salah satu misteri terbesar di lautan," kata Reza dengan nada tak percaya. Amira mengangguk. Matanya berbinar dengan rasa antusiasme dan rasa ingin tahu yang mendalam.
Petualangan mereka baru saja dimulai, dan di depan mereka terbentang misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Setelah semalam penuh mempersiapkan peralatan tambahan, Reza dan Amira kembali ke lokasi kapal karam keesokan paginya. Mereka menyelam dengan hati-hati, membawa alat khusus untuk membuka pintu kargo yang berat. Dengan bantuan drone bawah laut, mereka menemukan titik terbaik untuk memulai. Reza menggunakan alat pemotong hidrolik untuk membuat celah kecil di sisi pintu, sementara Amira memastikan area sekitar tetap stabil. Begitu pintu berhasil dibuka, pandangan mereka langsung disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Peti-peti kayu besar tersusun rapi, meskipun sebagian sudah ditumbuhi lumut laut. Amira menyoroti satu peti yang terlihat lebih kokoh daripada yang lain. Mereka memutuskan untuk membukanya terlebih dahulu. Dengan hati-hati, Reza menggunakan alat pembuka untuk mengungkap isinya. Di dalam peti itu, mereka menemukan barang-barang antik yang terjaga dengan baik. Ada perhiasan emas, porselen Cina, dan koin-koin perak yang tampak berkilauan meskipun sudah lama terendam di dasar laut. Amira mengarahkan kameranya untuk merekam setiap detail, memastikan semua temuan terdokumentasi dengan baik. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah buku harian tua yang terselip di antara barang-barang itu. Buku itu masih bisa dibuka, meskipun beberapa halamannya telah rusak karena air. Amira mulai membaca halaman pertama yang masih utuh. Tertulis di sana, William, 10 April 1865. Reza dan Amira saling berpandangan, menyadari bahwa mereka baru saja menemukan catatan sejarah yang sangat berharga. Buku harian itu tampaknya milik salah satu kru kapal. Dalam halaman berikutnya, William menuliskan perasaannya tentang perjalanan mereka, mencatat harapan dan mimpi untuk masa depan setelah ekspedisi ini selesai. Namun, tulisan itu juga mengisyaratkan kegelisahan, seolah-olah ia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika mereka melanjutkan eksplorasi, Reza menemukan peti lain yang lebih besar. Ketika dibuka, peti itu berisi koleksi senjata kuno dan perlengkapan navigasi, seperti kompas dan sekstan. Semua benda itu terawat dengan baik, seolah-olah waktu tidak mampu merusaknya. Penemuan ini semakin menguatkan dugaan mereka bahwa kapal ini memang kapal dagang yang melakukan perjalanan jauh. Namun, rasa kagum mereka segera digantikan oleh keheningan mencekam ketika Amira menemukan sesuatu yang tidak biasa di sudut ruangan. Sebuah patung kecil dari batu hitam dengan ukiran rumit, yang tampak seperti simbol keagamaan, berdiri di atas altar kayu kecil. Patung itu memancarkan aura yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ini bukan hanya kapal dagang biasa, bisik Amira pelan. Mungkin ada cerita yang lebih besar di baliknya. Reza mengangguk setuju, merasa bahwa penemuan ini baru awal dari sebuah misteri yang jauh lebih dalam. Mereka membawa beberapa barang penting ke permukaan untuk diteliti lebih lanjut, termasuk buku harian William dan patung misterius itu. Barang-barang yang berhasil dibawa ke permukaan mulai menjadi pusat perhatian Reza dan Amira. Di malam harinya, mereka memulai pemeriksaan mendetail terhadap buku harian William. Halaman demi halaman menceritakan kisah yang sangat mengharukan. William, seorang pemuda dari Inggris, mencatat perjalanan terakhir kapal yang dimulai dari pelabuhan di Southampton menuju Asia untuk membawa rempah-rempah. Harapan besar tergambar dalam tulisan-tulisannya. Ia ingin menggunakan hasil perjalanannya untuk memulai kehidupan baru bersama tunangannya. Namun, seiring perjalanan, kisah yang awalnya penuh semangat berubah menjadi suram. William menggambarkan badai yang mulai menghantam kapal. Ia menulis, angin begitu kencang hingga suara doa-doa kami hilang dalam deru ombak. Paragraf-paragraf selanjutnya penuh dengan ungkapan rasa takut akan kematian. Hal terakhir yang ia catat adalah, jika aku tak selamat, semoga Tuhan menjaga Mary. Aku mencintainya hingga akhir. Membaca ini, Amira tak kuasa menahan air mata. Ia merasa William bukan hanya sekadar tokoh dalam sejarah, tetapi jiwa nyata yang telah meninggalkan jejak emosional dalam temuannya. Tak hanya itu, patung misterius yang mereka temukan juga mulai menarik perhatian. Mereka mengirimkan foto-foto patung tersebut ke seorang ahli sejarah maritim di universitas terkemuka. Balasan yang mereka terima membuat mereka semakin terkejut. Patung itu, menurut sang ahli, adalah representasi dari dewa laut kuno yang sering digunakan oleh pelaut untuk perlindungan. Namun, ada sesuatu yang aneh.
Patung itu memiliki simbol-simbol yang tak lazim ditemukan di artefak lain dari era yang sama. Peti-peti lain yang mereka bawa juga memberikan gambaran lebih mendalam tentang kapal ini. Koleksi koin-koin perak menunjukkan bahwa kapal ini pernah menjadi bagian dari perdagangan besar antara Eropa dan Asia. Namun, di antara semua harta karun itu, Reza dan Amira sepakat bahwa buku harian William adalah harta yang paling berharga. Kisahnya memberikan wajah manusiawi pada kapal karam ini, bukan sekadar bangkai kapal, melainkan saksi bisu dari perjuangan dan pengorbanan manusia. Namun, di tengah euforia penemuan ini, muncul kekhawatiran. Reza menyadari bahwa perhatian dunia bisa saja membawa masalah. Penemuan mereka, terutama patung yang misterius, bisa memicu perebutan di antara pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ia berkata kepada Amira, "Kita harus memastikan semua ini dijaga dengan baik. Ini bukan sekadar benda mati. Ini adalah bagian dari sejarah yang hidup." Amira mengangguk setuju. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak museum untuk memastikan temuan mereka terlindungi dan dapat dinikmati oleh banyak orang tanpa kehilangan maknanya. Namun, mereka juga sadar bahwa perjalanan mereka belum selesai. Banyak misteri tentang kapal ini yang masih perlu dipecahkan, dan mereka bertekad untuk melanjutkan penelitian mereka demi mengungkap seluruh kisah The Morning Star. Tak lama setelah temuan Reza dan Amira dipublikasikan melalui sebuah konferensi kecil yang diselenggarakan oleh museum lokal, perhatian besar mulai datang dari berbagai pihak. Media internasional meliput cerita ini dengan judul-judul sensasional, menyebut kapal The Morning Star sebagai harta karun yang terbangkitkan dari lautan. Namun, perhatian yang besar ini tidak hanya mendatangkan apresiasi, tetapi juga pihak-pihak dengan niat tersembunyi. Beberapa minggu setelah pameran artefak mereka, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang eksplorasi laut, Oceanic Gold Corporation, mengklaim kepemilikan atas kapal tersebut. Mereka mengaku memiliki dokumen yang menyatakan bahwa The Morning Star adalah bagian dari ekspedisi yang didanai perusahaan pendahulu mereka lebih dari 1 abad yang lalu. Klaim ini menciptakan keributan hukum yang memaksa Reza dan Amira untuk berhenti sementara dari eksplorasi lanjutan. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi," ujar Reza dengan nada frustrasi saat membaca surat pernyataan hukum dari pengacara perusahaan tersebut. Mereka hanya ingin mengambil semua ini untuk keuntungan pribadi mereka. Amira mencoba menenangkan Reza, meskipun dirinya juga merasakan hal yang sama. "Kita harus memastikan bahwa apa yang kita temukan tetap menjadi milik sejarah dan budaya, bukan menjadi barang dagangan." Mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari pengacara yang bekerja sama dengan pihak museum. Dalam proses ini, mereka juga mengundang beberapa sejarawan maritim untuk memberikan kesaksian tentang pentingnya menjaga artefak ini sebagai warisan budaya, bukan sebagai komoditas. Namun, masalah semakin rumit ketika Oceanic Gold Corporation menggunakan media untuk memutarbalikkan cerita. Mereka menuduh Reza dan Amira mengambil barang-barang itu secara ilegal tanpa izin resmi, meskipun lokasi kapal tersebut berada di perairan internasional. Tuduhan ini menimbulkan tekanan besar pada pasangan itu. Banyak netizen mulai mempertanyakan integritas mereka, meskipun pihak museum dan beberapa ahli sejarah memberikan dukungan penuh. Di tengah kekacauan ini, Reza dan Amira menerima pesan anonim dari seseorang yang mengaku sebagai mantan karyawan Oceanic Gold Corporation. Dalam pesan tersebut, individu ini mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut sebenarnya telah lama mengetahui keberadaan The Morning Star. Mereka bahkan pernah mencoba mengekskavasi kapal itu, tetapi menghentikan upaya tersebut karena biaya yang terlalu besar. Sekarang, setelah temuan Reza dan Amira mendapat sorotan, mereka ingin mengambil alih temuan itu untuk keuntungan finansial. Informasi ini memberikan Reza dan Amira dorongan baru untuk melawan. Mereka membawa pesan ini sebagai bukti ke pengadilan, bersamaan dengan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan integritas eksplorasi mereka. Dalam proses persidangan yang berlangsung selama berminggu-minggu, mereka berhasil membuktikan bahwa klaim Oceanic Gold Corporation tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa artefak dan semua benda dari The Morning Star harus tetap menjadi bagian dari pameran museum, dengan status sebagai warisan budaya yang dilindungi oleh hukum internasional. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh para pendukung Reza dan Amira, tetapi juga menimbulkan ancaman baru. "Kita sudah menang di pengadilan, tapi aku yakin mereka tidak akan berhenti begitu saja," ujar Amira dengan nada waspada. Reza mengangguk.
merasa bahwa perjalanan mereka untuk melindungi warisan ini masih jauh dari selesai. Meskipun begitu, mereka memutuskan untuk kembali fokus pada pameran dan edukasi publik. Bersama tim museum, mereka mulai merancang tur keliling dunia untuk memperlihatkan temuan mereka kepada masyarakat luas. Pameran ini tidak hanya menampilkan artefak, tetapi juga kisah tentang William dan para kru kapal lainnya, serta perjuangan mereka melawan ketamakan manusia modern. Namun, di balik semua itu, mereka terus waspada terhadap ancaman yang mungkin datang, bertekad untuk menjaga apa yang mereka temukan sebagai bagian dari sejarah yang hidup. Kemenangan di pengadilan memberikan nafas lega bagi Reza dan Amira, tetapi mereka segera menyadari bahwa tantangan baru menanti. Bersama tim museum, mereka mulai mempersiapkan pameran keliling dunia untuk memperlihatkan temuan dari The Morning Star. Pameran ini tidak hanya menampilkan artefak berharga seperti perhiasan, koin perak, dan porselen, tetapi juga kisah menyentuh tentang perjalanan William dan kru kapal lainnya. Mereka memutuskan untuk membuka pameran pertama di kota asal mereka. Hari pembukaan dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, sejarawan, dan masyarakat umum. Reza dan Amira secara langsung memberikan tur kepada beberapa tamu kehormatan, menjelaskan sejarah di balik setiap artefak. Di depan salah satu pajangan utama, sebuah replika buku harian William dipajang bersama dengan catatan aslinya yang dijaga dalam kotak kaca. Kisah William benar-benar menyentuh hati, ujar seorang pengunjung, seorang pelajar muda yang terlihat terharu setelah membaca catatan terakhirnya. Reza tersenyum, merasa bahwa usaha mereka untuk menjaga nilai sejarah ini telah membuahkan hasil. Namun, keberhasilan pameran ini tidak hanya menarik perhatian positif. Di balik layar, ancaman dari pihak-pihak yang ingin mengambil alih temuan ini terus menghantui mereka. Beberapa email anonim diterima oleh tim museum, mengancam untuk mencuri artefak jika langkah pengamanan tidak ditingkatkan. Pihak museum segera meningkatkan keamanan, memasang kamera pengawas tambahan, dan mempekerjakan penjaga keamanan profesional. Dalam perjalanan pameran keliling dunia, tantangan lain muncul. Ketika pameran tiba di salah satu kota besar di Eropa, ada laporan bahwa salah satu artefak kecil, sebuah cincin emas dengan ukiran unik, hilang. Kejadian ini membuat Reza dan Amira khawatir. Mereka segera bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki insiden tersebut. Setelah beberapa hari investigasi, cincin itu ditemukan di pasar gelap dan berhasil dikembalikan ke museum. Meskipun kejadian ini menimbulkan stres, Reza dan Amira tidak menyerah. Mereka menyadari bahwa menjaga warisan budaya bukanlah tugas yang mudah, tetapi mereka berkomitmen untuk melindungi peninggalan ini dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Puncak dari pameran keliling ini adalah acara penutupan di sebuah museum maritim internasional yang prestisius. Pada acara tersebut, Amira memberikan pidato emosional tentang pentingnya melestarikan sejarah dan belajar dari masa lalu. Kapal ini bukan hanya saksi bisu dari perjalanan dagang, tetapi juga pengingat tentang keberanian, harapan, dan perjuangan manusia. Kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindunginya, ujar Amira, yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Di akhir acara, Reza dan Amira berdiri di depan pajangan utama, merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Meskipun mereka tahu bahwa ancaman akan selalu ada, mereka percaya bahwa upaya mereka untuk menjaga warisan ini telah memberikan dampak positif bagi. Setelah pameran itu selesai, Reza dan Amira kembali ke lautan, mengejar misteri lainnya. Mereka tahu bahwa di setiap sudut dunia bawah laut, ada kisah yang menunggu untuk ditemukan. Kisah The Morning Star hanyalah awal dari perjalanan mereka untuk mengungkap sejarah yang tersembunyi di balik gelombang. Lautan, seperti kehidupan, tak pernah benar-benar tidur.